القادر جل شمامة ثمن إلى أولياء الله تعالى مشركنا وغربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهدي يصرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Padahal berbaring atas lambungmu yang kanan seperti mayit di dalam kubur. Karena tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebaikan karena menuruti sunnah. Jadi kalau mati, seperti yang dilakukan tidur, artinya tidur menghadap kiblat, berbaring atas lambungmu yang kanan seperti mayat tadi. Makanya orang tidur itu hilang sudah tuh. Cara ibarat dibuat orang dalam tabala, kada tahu juga kita ya kan? Karena sudah tidur. Dan jadi sebelum tidur maka kita membaca doa-doa. Nah, kalau orang biasa doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, jadi banyaklah diantaranya bisa juga sebelum tidur itu baca sekhatam Quran. Nah, apa sekhatam Quran juga? Baca qul huwallah 3 kali. Atau sekhatam Allah. Kemudian bersedekah. Ya Allah ghfirli dzunubi wa muslimin muslimat. Supaya tak buat orang muslim muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah, dia juga dibaca dengan penghulu istighfar. Nah, bagus penghulu istighfar itu dibaca. Jadi malam kemudian siang itu dibaca. Nah, kalau orang membaca penghulu istighfar itu apabila mati di waktu malam dakhalal jannah, masuk surga. Bila mati di siang hari inya membaca matinya maka masuk surga. Nah, jadi doa penghulu istighfar Allahumma anta rabbi a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu anak kuring baca, kena bangun baca pulang, kena tengah hari bisa aja baca juga. Nah, ini kalau pina mati kena di siang hari, nah mati surga dapat. Bila malam hari membaca itu tadi, nah matinya masuk surga juga. Nah, namun dintu guru aja kada
kada amalan lagi, kada sembahyangna luput pulang kada sembahyang. Yalah, kada sembahyangnya itu dusta aja Tuhan berarti lah. Nah, itu nang kada paham lah. Artinya masuk surga juga cuman dibendam dahulu. Apakah dibendamnya ada dosa? Bendam dulu. Benam dulu habis berapa hitungannya, nak separai-parai tadi anda kawa. Nah artinya tatap. Nah itu amalan ini tatap digawe, nang ini tatap digawe. Nah, kada melambahkan yang lain lah, tepat janji Tuhan tetap. Nah, surga. Nah cuman tadi apakah kita ini tetap dalam surganya ujur membaca. Nah tapi misalnya keimanannya ini berubah, nah itu bahaya lagi. Mengamalkan itu tadi. Setelah mengamalkan itu tadi, kenapa ketika sakaratul maut lantaran inya kada patuh lagi, kada patuh bang istilah bahasa, kada menggumil lagi. Berzikir kada menggumil, anak parah itu deh. Nah semua omongnya bila membaca yang itu masuk surga, yalah. Nah tapi ketika hendak sakaratul maut digoda oleh syaitan, iblis menggoda. Ikam kada usah Tuhan Allah aja kada usah. Maihakan kafir. Nah itulah. Jadi jangan dianggap penting. Nah, jadi ketika kita beramal ini, amal ini kan nyaman. Hai kita begawi juga, ya nah? Kita gawian banyak. Ya, ada mencuci mobil, ada mencuci kendaraan, ada membicak, ya lah, ada menggerubak, ada nang mau ujik. Ampun kita semuanya nyaman kala. Ampun kita semuanya. Bila ujik bina ranai, membicak, bina ranai, besok kendaraan. Nah itu amun sebuting aja juga pikirkan biar sebuting aja gawian membica aja yalah. Nah ini gawian membica berurutan bisa juga. Nah jadi membica kada kolehan berurutan umpama itu contoh. Nah itu sama kita nih, kita ini banyak sango memberi orang bersedekah, sango beramal beribadah mandangannya kan orang. Nah, sango sembahyang gesan seorang juga. Samunyaan itu gesan seorang berdaan. Ada kawan yang dianggap inting. Nang tadi dijamin jaminan surga. Nang ini dapat surga, itu dapat surga. Nah, bagus lagi. Leluput sebuting kana. Ya lah. Itu cara bahasa orang masang lah mau unjunnya 10. Nah, 2 kada kana, 8 kana. Nah, itu lah. 8 kada kana, 2 nang kana juga ngarannya tak. Nah makanya tadi jangan apa marimihakan. Nah ada juga nang marimihakan. Nah abang coba melamal nang abang. Nah abang menjadi timbe aja, limpat tangan timbe tak surga kita ini aja. Kada ditinja apa beti timbayan ngada dia. Bahkan kita melalui siratal mustaqim, berjalan masing-masing. Jadi kita kawa menujunya masing-masing. Nah jadi ketika kita tidur tadi seakan-akan seperti mati, dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Makanya ketika kita bangun lalu mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu syukur kita kepada Allah, hidup lagi dah. Cuma seandainya mati langsung kayak apa kabarnya, kada ada lagi kabarnya. Nah, syukur kepada Allah. Nah lalu kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, lalu kita gawi berniat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang seperti itu lalu tidurnya, nah ketika kalau tidur umpamanya meninggal dunia, maka mati di dalam berbuat kebaikan. Dan sunat pulang ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang, sunat.
Dan sunat pula engkau surat akan wasiat. Artinya apa? Disuruh berwasiat, ditulis. Maka engkau taruh di bawah bantal. Sunat tak? Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu tobat. Jadi tobat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa juga tuh anunya istighfarnya. Anak istighfar nang panjang kah? Nang pindik saja astagfirullah, 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 bisa aja juga. Nah, engkau hendaklah pada waktu hendak tidur tadi taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah banyak atau sampai guring. Dan ingatkan olehmu ketika itu seperti di dalam kubur. Ingatakan seorang dalam kubur. Lalu tiada sertamu itu melainkan amalmu. Jadi kalau kita guring itulah, kalau kita tidur tuh ingatakan kayak nang kita dalam kubur sorangan, yalah itu ya. Nah, nang kita guring tuh adalah bakutian lawan duit. Duit saem misalnya dikuti kah? Amas 2 kilo kita kuti kah? Ya, kadang lo, kadang dia juga nama ngoti lah anak guring. Kita nih guring, yalah. Duit nang 1 miliar kita kuti misalnya, ya. Kadang dia juga lah. Kadang dia tertinggal. Dan bahkan guring apa tadi? Guringnya kadang dia juga nang harat bener bajunya, ya. Unyak jangan baju, kan? Lo orang guring deh. Nah, maka itu diumpamakan kayak kita nang dalam kubur seseorang diri. Kada dia lagi. Ay kawa ay guru aja beragap lawan bini. Amun tak guring. Ya kah? Mun beragap lawan bini misalnya tak guring kan? Jadi 2 ya kah? Nah, kada juga amun tak guring sih den lah. Siapa kada tak guring lah. Nah, jadi diumpamakan ketika itu seperti di dalam kubur seseorang tiada sertamu itu melainkan ngapa? Amalmu. Amal aja nang kita bawa nih. Itu contoh. Contoh kalau kita tidur maka kita umpamakan bahwa kita itu seakan-akan di dalam kubur seorang diri. Nah, tidak ada yang lain. Harta kada yang dibawa, kan guring kada ada kalau nang bawa harta. Amas ditinggal juga, paling nang di tangan lah. Kada ada di nong kuti amas nong 3 kilo 4 kilo di tangan anak guring. Duit nong miliaran kada kawaju mau kuti ya pati BC misalnya diendok digawak. Nah, bingkuti diregap kada dia juga lah. Kada dia nih. Jadi seperti orang yang dalam kubur, melainkan amalmu, dan jika ada amalmu itu baik maka engkau dapat nikmat yang tiada diduga-duga lah. Dan jika ada amalmu itu jahat maka dapat siksa. Jadi kalau kita ada dapat nikmat untung. Bila kita dapat apa? Amalmu itu jahat maka dapat siksa ya amat sakit. Dan sakit tuh. Jadi seakan-akan kita ini ketika tidur itu merenung. Merenungnya apa? Merenung seperti orang nang sudah masuk dalam kubur. Nang apa nang lagi nang dibawa? Kita ini menghadap kepada Allah. Ketika tidur menghadap kepada Allah. Nah, kalau rohnya kedua paling lagi, yalah dicabut oleh Allah, apa ada? Tak tinggal jasadnya aja lagi, hilang lah. Nah, ya nang dipatak orang tak. Nah, jadi sedikit amalmu nang jahat ya, tetap disiksa.
Nah, jadi maka dapat siksa yang amat sakit seperti firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan setimbang samud yang kecil, niscaya didapat kebaikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang samud yang kecil, niscaya didapat kejahatan, yakni didapatnya di dalam kuburnya dan di dalam akhirat. Jadi tetap sakit, dalam kubur sakit, akhirat pun sakit juga, walaupun tadi setimbang samud yang kecil. Ada dosa tetap kena. Kalau bang misalnya bibes pulsa lah, yalah. Nah, bibes pulsa itu ngarannya nang dapat syafaat, dapat pertolongan Nabi. Nah, amun kita kada patuh, nyakanya dipatuhi, dina pamatuhi guru jah. Nah, beramal beribadah patuh lawan sidin. Banyak yang mangoyak sidin, mangoyak Nabi. Dina apa mangoyak Nabi? Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa cinta sesuatu banyak menyebutnya. Cinta kepada Rasulullah, kamana-mana ingat lawan Rasulullah. Iya, nah orang baca salawat tak kahulu kahilir kalawat kaderet baca salawat. Karena apa? Karena mencintai Rasulullah. Itu sebahagian diantara orang yang cinta kepada Rasulullah, inya sering menyebut, sering mengingat. Nah, kada usah ngalih pian. Contoh orang berpacaran lah, kahulu kahilir hingga nang bebinian gitu haji nang disambatnya. Ngalah, itu berarti apa? Cintanya. Nah, tuh kahulu kahilir bila berkawanan, nah, anu si anu kamu tadi ada kaminya kamu. Ini. Nah, itu berarti cintanya. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, lalu kita sering menyebut nama-nama Rasulullah, sering mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Kenapa? Karena cinta. Nah, jadi orang yang cinta ini apa yang dicintainya? Nah, dilakukan oleh orang yang mencintai. Kita mencintai Rasulullah. Rasulullah itu ikutan yang paling bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh yang di dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang paling bagus. Uswatun hasanah, ikutan yang paling bagus. Akhlak yang paling mulia ada Rasulullah. Rasulullah orang yang mulia, Rasulullah orang-orang yang dipuji. Nah, Rasul kita ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak sidin luar biasa mulianya. Nah, orang yang masuk Islam itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan kita, keuntungan umatnya, umat Nabi kita pula. Yalah. Nah, umat Nabi keuntungan kita yalah, syukur kepada Allah. Yalah, kolak sidin kada juga kita. Siapa mandiran lawan sidin kada biasa juga. Cuman kita benabi nabi sidin mau untung benar. Umatnya umat sidin. Nah, umat Rasulullah. Nah, cuman tadi umat Rasulullah ini bujur-bujur menjadi umatnya. Umat nang disukai sidin, nang diridhai sidin kayak apa? Nah, kalau hendak diridhai sidin gawian itu nang disuruh sidin digawi. Bila ditangati sidin jangan hakon juga kita menggawi. Gitu aja. Supaya apa? Supaya sidin senang. Yalah. Kayak kada usah ngalih kita bisian anak. Yalah. Kalau sawat abah berucap sudah dilakukan oleh anak, oh masukannya sidin. Dan kayak itu kalau begitu juga Rasulullah. Hanya beberapa mendengar ujar Rasulullah ini.
Kita hanya berbaya langsung kita mengerjakannya. Ketika kita mengerjakannya supaya Allah ridho, supaya Nabi senang. Nah itu. Jadi kalau sudah Nabi senang, Allah Ta'ala senang, ngapa nggak ada lagi? Lalu sidin mencintai. Nah orang yang mencintai itu kitanya berdahulu cinta. Ada mau cinta juga kasih dinja, kada aja. Kada tahu bang tulisannya lah. Caranya bertulisan lah. Ini orang lang cintaan tanya aman sedikit. Ini kada ada tulisannya. Cuma namun hendak tahu tulisannya kita kita ini dicintai oleh Allah, apakah dicintai oleh Nabi kita atau kada? Gimana caranya? Kita dulu. Bila kita kada bujur-bujur cinta kepada Rasulullah, maka kitanya kada dicintai oleh Rasulullah. Apalagi Allah. Ya kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis Allah mencintai. Nah, itu. Jadi kitanya berdahulu mencintai bujur-bujur lawan sidin. Ya, kalau orang sudah mencintai lawan sidin, dunia pangarannya lah. Bila ketika kita bercari, jangan hendak menunda kaina ya. Kenapa? Karena kita cinta. Nabi menyuruh bencap sembahyang bersembahyang. Nah amun nang lat sedikit tuh kan tetap aja kita mah mencintai sidin. Nah, cuman nang dikhawatirkannya jangan sampai ketinggalan. Pandir cinta mencinta. Ya lah, lawan bebinian. Nukarakan sebutan aja ada kawa. Anak pada cinta, ya lah. Ya lah, sekali makan aja biar sorangan. Ya lah, gitu ngaranya kada cinta Mas Rida. Ya pandir cinta mencinta. Ya lah, sekali ke warung biar masing-masing. Nah, orang mencintai itu pandir cinta lawan bebinian. Dibayarkan makan dinto ada ini kan ada masing-masing ikam jeneng bayar baginya sakit lagi barangnya. Artinya kalau bujur-bujur iyalah berkorban dulu berkorban dulu kita hendak mencintai hendak dicintai orang korban dulu kita. Nah kita taat kepada Nabi, kita taat kepada Allah, lalu sidin cinta. Nah dalilnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ini hendak cinta lawan Allah, fattabi'uni, ikuti aku ajar Nabi. Itu otomatis Allah nang menyuruh mengatakan kepada Nabi. Lalu Nabi bersuara, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian nih kamu nang beretaan nih cinta lawan Allah, fattabi'uni, ikuti aku di sini, ikuti Nabi. Nah kalau kita sudah mengikuti jejak langkah Nabi itu, yuhibbukumullah, Allah nang mencintai. Jalurnya Rasulullah. Cinta lawan Nabi kita. Ketika makan ingat lawan Nabi, ketika tidur ingat lawan Nabi. Nah ya tadi tidurnya bacaan. Nah hendak tidur baca Quran sakhatam. Nah qul huwallah tadi dibaca. Istighfar banyak-banyak disuruh. Nah kemudian tidur itu ingat akan pulang seperti mati. Apa nang dalam sangu kada hanya amal ibadah. Lalu amal ibadah ini setimbang halus saja. Nah, setimbang samut nang halus dilihat oleh Allah, diazab kalau itu jahat. Kalau itunya nikmat, nah itu kalau nang baik itu mendapat nikmat. Nah, dapat juga. Kalau bang misalnya sedikitan tanggung, kada kawa di situ. Tetap perjanjian Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janjinya. Tetap. Cuman bahasa tauhid itu memang harus bahasa tauhidnya. Tauhid Allah memasukkan orang nang maksiat ke dalam surga, hukumnya harus.
memasukkan orang nang taat, orang nang rajin ibadah ka neraka harus. Tapi kira-kira tabuat lah, kada tabuat. Kenapa kada tabuat juga lah? Allah berjanji bila orang nang baik, orang nang taat, maka masuk surga. Orang nang maksiat ka neraka, itu orang janji Tuhan. Bujur hukumnya aja harus membuat bu aja. Ada bapak, yalah. Cuman tadi Allah Ta'ala berjanji, gak ada menyalahi akan janji sidin. Maulah kira-kira tabuat kan depan, yalah. Nah, jadi kita beramal beribadah gasan sango. Ulun guru nangaran begawi kah ngapa sama aja beramal beribadah juga ngarannya. Yalah, cuman berniat belajar hulu tata caranya. Tata cara ulun guru ulun biasanya jam 8 ke toko, kayaknya jam 5 bulik. Takon nih lawan guru dinapa supaya berpahala. Nah, dinto berpahala supaya nambah pahala. Amun tahu gawe aja itu ngarannya belajar dulu, belajar supaya nang jadi pahala. Turun mulai rumah, turun ke pasar, ya lo membuka toko, jadi ibadah, cari ilmunya supaya jadi ibadah. Nah itu walaupun di pasar begitu ya lah. Ada juga yang di pasar titel jadi guru pesantren. Nah apa aja? Oh sayanya pesantren sidin nama gajinya. Nah guru pesantren sidin ya lah. Walaupun di pasar. Nah, dari pasar aja sih ngot-ngot ya lah, berdagangan juli orang apa. Nah titelnya guru pesantren, titelnya guru tika, titelnya guru mengaji. Nah kenapa? Karena guru mengaji sidin mau kosinya. itu jadi amal ibadah nang pian gawe jadi ibadah semua mulai turun. Nah sama orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu mulai turun sampai bulik kembali ke rumah ditulis oleh Allah ibadah. Nah, itu keuntungannya lah. Kita ini Bang, alhamdulillah di rumah jadi ibadah. Kenapa? Karena mendengar wajangan agama. Nah, majelis radio sahate negara ya. Kan di rumah aja pian dengar talinga. Yalah, apalagi bikin sit seorangan lah. Begawian pulang nang mana apa menjurai lunta nang digawe. Nah talinya betapal hinset. Nah ya Allah, nah syukur ngarannya sambil mendengar beramal ibadah ngarannya itu. Nah syukur kepada Allah. Lalu nang sedikit amal ibadah tadi diterima oleh Allah, nang jahat pun tetap diperlihatkan oleh Allah azab yang pedih. Nah, baik dalam kubur didapatnya, baik di dalam negeri akhirat tetap dapat tak. Baik dosa ataupun nikmat tetap. Dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu membesugi. Nah, jadi sugi lah tempat air sembahyang. Nah, jadi ibadat anu akan cirat lah. Nah, sugi tempat air sembahyang. Itu sunat lah. Sediakan. Dan sunat pulang engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam. Berniat kita. Mudahan ya Allah bangun ulun nang jam 4 atau setengah 4. Nah, atau setengah 5 misal. Ya kan hendak sembahyang tahajud misalnya. Nah lalu di situ kita dapat pahala sunat dahulu. Sunat deh. Sunat kita hendak berniat deh pada ketika itu hendak tidur atas bangun pada tengah malam karena berbuat sembahyang tahajud atau karena bangun dahulu daripada waktu subuh. Nah supaya aku berdahulu daripada waktu subuh bangun. Supaya apa? Supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Nah, supaya apa? Sembahyang sunat subuh dulu. Nah, jadi kalau amalan yang sembahyang sunat subuh
imbah tuntong sembahyang sunat subuh lalu biar amalkan apa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah 41 kalau itu. Nah karena sudah tuntong sama nyanyi tak hanya baca pulang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita di sini kada tano kita lah kadang apa jurang kada ta'adat. Nah hanya ya hayyu ya qayyum aja. Nah jadi itu baru bagus amalannya tak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu apa penarik rezeki juga nih tak. Nah bagus diamalkan. Cuman itu andaknya tadi andaknya sasala sembahyang sunat subuh lawan fardu subuh. Nah andaknya membaca ya tak berapa kali 100. Nah itu banyak tuh. Nah cuman namanya kawat tadi bencap. Nah bencap atau baca seberangan dulu batuntong ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tuntung itu berdoa, tuntung berdoa hanya seorangan. Nah yalah tak lambat bang sedikit lah. Cuman bencap membacanya bencap jangan alun haroah kalimpatan pulang kalimpatan subuh. Jadi subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Nah jangan katikan tasbihnya limpat lah. Ini subhanallah sebuting subhanallah sebuting astagfirullahnya sebuting lo talok lah saya tuntong. Nah kalau kalek padahal sebuting aja tak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sekali ngarannya. Amun pian katik tasbihnya talo kale lah kas bener tuntong lah Mas Ridai sungsungan tuntong. Nah jadi kalau apa kalau di Banjarnya langsung ada langsungnya di rate-nya. Cuman cepat sih dibaca. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Nah kayak itu cepatnya. Nah, jadi sampai 100 hanya rekamat. Di kamat hanya rekamat sudah lah. Nah itu amalan naranya. Nah jadi bangun tidur hendak berniat tadi sunatnya berniat. Nah atau karena bangun dahulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Nah ini jadi ibarat amalan gitu tadi bagus tuh dia melakukan subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah supaya rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nah jadi nangaran dimudahkan oleh Allah itu bila berdagang dagangannya laris. Ya Allah macam-macam tak posisinya tergantung kita seorang. Nah apa kita anuan kita gawian kita apa. Nah yalah kata Imam Al-Ghazali rakaatani fi jawbil laili kanzani min kunuzil birri. Bermula 2 rakaat di dalam tengah malam itu yaitu 2 perbendaraan kebaikan di dalam surga. Itu keuntungannya lah. Keuntungan orang nang 2 rakaat sembahyang tengah malam itu sama dapat perbendaharaan kebaikan di dalam surga 2 buting. 2 perbendaharaan yang didapat nih di dalam surga pulang. Kalau didapat dalam surga berarti orangnya masuk surga. Kada mau di luar lah. Nah pasti sudah masuk surga. Maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu akan bekalmu pada akhirat. Maka tiada mengkayakan dikau oleh perbendaharaan dunia. Kada bebarakan lawan dunia. Nah ketika engkau mati aman sudah mati bayarnya sudah.
Jadi lagi ya. Nah, jadi banyakilah basango. Nah, jangan sampai sakaratul maut menjemputnya. Yalah, juuk sini, cari duit sini, cari sini, timbul malakal maut datang maka mati sidin. Nah, apa nang disangwe? Kade nang disangwe. Abang hari-hari juuk situ, juuk hulu, juluk hilir. Yalah, caka juuk hulu, juuk hilir jadi ibadah. Nah, ini nang dicari. Jadi kan bapak juuk hulu, juuk hilir artinya apa? Nah, kesini toko sini, kesini toko sininya banyak misalnya bisian toko sidin. Cuman jadi ibadah. Aku kan jadi ibadah juga, cuman datanya ada kawa juga. Kita menyangka bahwa jadi ibadah aja aku aja niatnya gasan ongkos si anak bini labihan. Itu kan dia lagi limpat sebenarnya sudah. Nyala, nang aran orang nang jurang niat ongkos anak bini itu nang pas. Amun labihan, sering banyakan labihannya sudah. Kada kawal lagi itu. Nah, apalagi niatnya. Nah, yaitu niatnya dicari belajar lawan guru lo. Kenapa guru kada memadahkan aja supaya belajar. Nah lah, belajar didatangi dulu. Lawan guru didatangi, tuan guru didatangi, julungi amplok ya. Nah, banyak kisah. Nah, bagus lagi. Kenapa aja? Lagi sango kalau kisahnya ada ini sen besango. Nah, sen besango ini kemana-mana aja julung taros ya. Nah, ngarannya gini besango. Nah, jadi kemana-mana istilah bahasa itu jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, habis cerita kita sadang dan baca ulihmu pada ketika hendak tidur inilah. Nah, jadi hendak tidur kita mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, panjang umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak yang halal. Mudah-mudahan kabul hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.